Let's be here and now. 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 Jangan bengong dulu. Let's be here and now. Ada kabar pada saat itu Avril ditemukan gantung diri di apartemennya. Pihak label rekaman Avril langsung menutup rapat-rapat soal kabar gantung dirinya Avril. Karena Avril tuh kayak lagi jaya-jayanya gitu pada saat itu. So kalau misalkan ini teori ya. Jadi kayak ketika Enzo Ferrari ini meninggal, pada tahun yang sama Mesut Ozil lahir. Dan kita lihat foto dari perbedaan Mesut Ozil dan Enzo Ferrari. Oke, ini mirip. Kita bisa lihat foto dari Enzo Ferrari dan Mesut Ozil. Ini mirip banget. Tapi uniknya adalah Enzo Ferrari itu asalnya dari Italia dan Mesut Ozil kita tahu asalnya dari Jerman. So, gimana menurut kalian? Apakah Enzo Ferrari berreinkarnasi? Apakah Enzo Ferrari memiliki hasrat untuk menjadi pemain bola? Tapi pada saat itu dia malah terjun ke dunia mobil atau balap mobil. So, dia memilih untuk lahir ke dunia lagi dan menjadi seorang pesepak bola bernama Mesut Ozil. Untuk hutang yang harus aku bayar, aku harus menjual jiwaku karena aku tidak bisa mengatakan tidak. Aku tidak bisa mengatakan tidak. Lirik ini seperti memiliki arti ada sebuah perjanjian antara Billie Eilish dan pihak yang membuatnya tenar begitu cepat sehingga Billie harus menjual jiwanya. Pada bulan Oktober 1977, Billie kembali ditangkap karena melakukan pemerkosaan terhadap 3 perempuan di Ohio State University. Lambat laun, kepribadian Billie terfusi melebur menjadi satu kepribadian utuh yang dinamai The Master. The Master ini memiliki nyaris segenap ingatan utuh yang dimiliki Billie Milligan. Jadi The Master ini bisa mengontrol semua kepribadian yang ada di dalam diri Billie Milligan. Hari setelah Bandi kabur, ada kabar 2 perempuan dibunuh ketika sedang tidur. Dan beberapa hari kemudian, ada kabar 3 perempuan lainnya diserang dan hampir meninggal dengan luka parah. 9 Februari 1978, setelah 40 hari Bandi kabur, dan polisi belum berhasil menemukan Ted Bundy, seorang anak perempuan berusia 12 tahun, Kimberly Leach, dinyatakan hilang. Setelah beberapa minggu, tubuh Kimberly ini ditemukan di semak-semak dan di jasad Kim Leach ini terdapat beberapa luka gigitan yang parah. Kursi listrik pun dinyalakan, lalu kepala Bundy mulai mengencang dengan 2 jempol berada di tengah-tengah jari. Ketika Yang Yun memutuskan untuk muncul ke permukaan, jadi kayaknya dia udah gak kuat, gue naik, gue udah gak kuat, nahan nafas. Ketika dia mau naik, kakinya tuh mendadak kaku akibat suhu kolam yang dingin. Kehabisan oksigen dan gak bisa bergerak, dia kayak udah nyerah gitu. Wah, gue udah gak bisa bertahan nih, gue udah gak bisa naik. Sampai akhirnya, seekor paus beluga menarik si perempuan ini dan menyeretnya sampai ke permukaan. Lu salah sambung nih, lu salah sambung. No, enggak, lu nggak ngerti gitu kayak, lu mau pesan pizza ngubungin 911. Oh iya, terus kasih alamatnya. Kayaknya tuh makin ngeyakinin si operator bahwa ini kayak ada something nih. Soalnya kayak yakin banget ketika ngomong lu salah sambung nih, ada something wrong nih. Kayak kok seyakin itu gitu loh si perempuan ketika dia ngomong lu salah sambung, tapi kayak I'm getting you know kayak oke, gue paham gitu. Ketika tiba-tiba terdengar bunyi letusan pistol, temennya tuh kayak, wah, kenapa nih? Pas dilihat si Oscar ini sudah meninggal karena menembakkan dirinya. Kebalik, ngerti nggak lo? Kan dia baru pulang pesta nih, dia lagi high, lagi mabuk. Nah, foto pertama oke, foto kedua oke. Nah, yang ketiga ini kayaknya dia kebalik. Harusnya dia pencet tombol handphone. Nah, yang dia pencet tuh tombol pistol, men. Ini kayak, dar. Buktiin kalau kalian bukan penakut. Buktiin kalau kalian bukan penakut.
buktiin kalau kalian bukan penakut. Sering sekali terdengar suara genteng atau suara pengumuman keberangkatan atau kedatangan kereta api dari bekas stasiun ini. Tapi bahasa yang digunakan adalah bahasa Belanda. Dan laki-laki ini cerita bahwa di kereta semua penumpang gak ada yang berinteraksi satu sama lain. Wajahnya pucat-pucat seperti mayat. Nah, orang ini sempat pinjem koran ke salah satu penumpang yang ada di kereta tadi. So, singkat cerita dia langsung nunjukin koran ini ke petugas stasiun tadi. Dan ternyata koran ini adalah koran terbitan tahun 1953. Pulau itu dihuni hantu yang tersiksa dari mereka yang pernah tenggelam di Atlantik dan siluman-siluman jahat. Mereka semua bergentayangan dan menunggu untuk menyerang siapa saja yang berani mendekat ke pulau tersebut. Mereka yang berlayar dan melewati tepian pulau itu sering mendengar suara-suara aneh atau melihat makhluk-makhluk mengerikan yang aneh bermain di air dan melayang di sekitar pulau tersebut. Ketika sales itu survei ke lokasi, dia bilang bahwa tempat tersebut megah dan bersih. Dan setelah mobil-mobil pesanan dibayar lunas, mobil-mobil itu pun dikirim ke lokasi. Tapi anehnya, ketika dikirim, lokasi itu hanyalah padang rumput yang luas. Ketika sales dan teman-temannya ini kebingungan, dia menemukan seorang warga yang tinggal di sekitar Padang 12. Warga ini cerita memang sering ada kejadian seperti ini dan menyuruhnya untuk meninggalkan mobil-mobil pesanan tersebut di lokasi Padang 12. Sesaat setelah memanggil hantu, kalian akan merasakan gerakan air di belakang kalian dan kalian dilarang untuk mengintip sedikit pun. Karena hantu Darumasan sudah muncul di belakang kalian. Tekan lantai 1. Nah, pada saat ini lift tidak akan turun ke lantai 1. Namun lift akan naik ke lantai 10. Disinilah kamu telah sampai ke dunia lain. Kalian bisa keluar dari lift dan mengelilingi lantai 10. Nah, tapi kalau wanita yang tadi ada di lift bertanya ke kalian mau kemana, ingat, kalian tidak boleh berbicara dengan wanita tersebut. Itu dia, friend. Itu dia video hari ini. Itu dia, friend. Itu dia beberapa tokoh dunia. Itu dia, friend, video hari ini. Itu dia, friend. Well, itu dia, friend, cerita beberapa pulau yang dinyatakan hilang atau justru memang tidak pernah ditemukan, namun pernah ada di peta. Dan ya, buat kalian yang mau request video, kalian bisa catch me di Instagram, yaitu Ray Shidik. Buat kalian yang suka video ini, kalian bisa like. Kalau dua kapal. Juga tahun 2012 juga Google Maps menghapus. Berarti baru muncul tahun itu langsung dihapus. Coba pelan-pelan. Pada tahun 2012, peneliti asal Enggak, ini nih. Sebuah tempat misterius sebenarnya tiba-tiba muncul di Google Maps. Udah, bedanya sama ini. Iya kan muncul dulu. Nah, ini nih mencatat Berapa 1800-an ditemukannya. Hah? Kok baru ditemukan 2012? Sandi adalah pulau yang baru ditemukan tepat sebelum penemuannya pulau. Enggak. Meski demikian pulau ini tetap tergambar di peta. Oh ya, ini lupa gua hapus kemarin. Ini enggak kan berarti? Iya, ini, Oke. ini mau gua hapus, lupa. Pulau Sandi adalah pulau hantu yang terletak di Samudra Pasifik Selatan antara Kaledonia Baru dan Australia. Samudra Pasifik Selatan ya? Oke. Pulau Sandi adalah pulau hantu yang terletak di Samudra Selatan.